Afifah, saya berasal dari Utan Kayu Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Sulam jualan buah. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat diundang ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran the King of the King, the love of the world, and the creator of universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita yang selalu merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, dan selalu membawa umatnya ke jalan yang benar. Tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dewan Juri dan ibu-ibu, bapak-bapak serta teman-teman semua yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka kata saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Afifah. Berdirinya saya di sini, saya akan bertausiah dengan judul Ramadan Bulan Penuh Berkah. Hadirin ma'asyiral muslimin, tepat sekali, hari ini adalah hari ke-16 dalam bulan Ramadan. Masya Allah, tak terasa sudah setengah perjalanan saja di bulan ini. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan tiba, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk berpuasa pada bulan ini dengan segala privilege-nya. Jadi, tinggal gimana kitanya aja memaksimalkan ibadah puasa pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan akhir dalam bulan Ramadan adalah mencapai predikat takwa. Ketika kita mendapat takwa, hidup kita akan menjadi lebih mudah dan diberikan surga yang selalu kita rindukan. Hadirin ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari ke-16, malam nanti malam ke-17, malam di mana nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan diberikan satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, maka dari itu, kurangin ya scroll sosmednya, mendingan kita memperbanyak scroll Al-Quran. Mendingan kita scroll Al-Quran. Kita juga harus menargetkan diri untuk bisa menghatamkan satu kali Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, beli asinan di pisangan, pulangnya mampir membeli rambutan. Mari bergembira menyambut bulan, mari bergembira mengisi bulan Ramadan, bulan suci penuh keistimewaan. Baik teman-teman, maka dari itu kita jangan buang-buang waktu, buang tuh mager, camtakan halu, singkirkan kemalasan, to move on
isi Ramadan yang mulia. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Nadifah Sakwina dari SDN Rutan Gaya Selatan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada sang kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya untuk memberikan mauizah hasanah tentang keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, itu seru loh. Karena di bulan Ramadan ada takjil, bukber, sahur, dan hidup maghrib yang kita nanti-nantikan. Betul dan betul. Di umat Islam harus berpuasa karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar makan dan tidak minum, tetapi kita harus menjaga hawa nafsu seperti berbicara kotor, mengunci, dan hal-hal yang buruk lainnya. Di malam itu, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Quran dan malam turunnya malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Artinya, ayat 3 sampai 4. Malam itu penuh kemuliaan dan malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril atas Tuhannya untuk mengurus urusannya. Allah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Teman-teman, mari kita berdoa yuk, ikutin ya. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Ramadhani dari SDN Pisangan Baru 01.
wabarakatuh. Puji syukur kita atas Allah yang Maha Tinggi, pemilik jiwa manusia yang murni, pemberi cinta yang hakiki. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada sang kekasih sejati Allah. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang proklamator anti koruptor, hakim tertinggi anti korupsi, dan jaksa termulia adil bijaksana. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mau'izah hasanah yang berjudul Pentingnya Menjaga Lisan. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai muslim harus membiasakan diri melatih lisan untuk membicarakan hal-hal yang baik. Sebab sia-sia rasanya apa yang telah Allah berikan di dalam tubuh kita tidak kita gunakan untuk kebaikan, terutama lisan. Karena perkataan yang disukai oleh Allah pastilah perkataan yang baik. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus selalu yakin bahwa malaikat akan selalu ada dimanapun kita berada. Firman Allah dalam surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat raqib dan atid yang selalu hadir. Jadi kita semua harus benar-benar hati-hati dalam menjaga lisan. Malaikat mengawasi dan Allah Maha mendengar. Hadirin yang berbahagia, apa yang akan terjadi jika lisan kita dibiarkan? Lisan kalau kita biarkan akan timbul bahaya seperti berbohong, menggunjing, dan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, lisan diibaratkan pisau, apabila salah dalam menggunakannya akan melukai banyak orang. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, al-fikru qabla al-kalam. Berpikir dulu sebelum menyampaikan. Maka kita harus memikirkan dulu apakah yang akan kita sampaikan bermanfaat atau tidak. Apakah yang akan kita sampaikan melukai banyak orang atau tidak. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umatnya Rasulullah, sudah sepatutnya kita meniru cara berbicara Rasulullah SAW. Lemah lembut dan tidak pernah melukai hati orang siapapun dalam berbicara. Sebelum ditutup ada lagu yang berkaitan dengan mau'izah hasanah saya. Inilah lagunya. Mari kita belajar adab menjaga lisan, berkatalah yang baik, diam jika tak mampu, hindari perkataan buruk dan sia-sia. Lisan itu cerminan dari hati, lisan orang beriman tidak mudah mencela, lisan orang berilmu memberi kedamaian, perkataan yang buruk timbulkan kebencian. Mari kawan, mari menjaga lisan. Demikian mau'izah hasanah saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Saya akhiri dengan pantun. Putih-putih bunga melati. Jawab cakepnya kurang semangat nih. Atiah pulang ya. Putih-putih bunga melati. Harum wangi di pagi hari. Mau'izah hasanah saya cukup di sini. Kalau ada yang rindu, hubungi lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Kamila, saya dari SMP Negeri 26 Jakarta. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul di sini, dan karena kasih sayang dan hidayahnya kita tetap dalam iman Islam kita. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, bapak dan ibu semua,
Kali ini Kamila mau tausiah dengan tema Ramadan. Kamila mau tanya, siapa yang saat ini berpuasa? Ayo tunjuk tangan. Alhamdulillah, insya Allah semuanya berpuasa ya. Teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa kita diharuskan untuk berpuasa? Karena berpuasa adalah salah satu perintah Allah, seperti yang bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, walaupun kita belum terkena hukum wajib berpuasa karena kita belum akhir balik, tetapi kita harus tetap semangat belajar berpuasa yuk. Insya Allah kita pasti kuat. Berpuasa itu banyak manfaatnya loh. Salah satunya dengan berpuasa bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat karena lambung kita tidak bekerja terus-menerus. Akan tetapi tujuan utama kita berpuasa bukan karena itu, melainkan seperti yang Allah sudah sebutkan di akhir surat tadi, yaitu agar kamu bertakwa. Berpuasa itu melatih kita agar terhindar dari hawa nafsu, melatih kita agar bisa menahan hawa nafsu, dan berpuasa itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Dengan demikian, semoga ketika kita memasuki bulan Syawal nanti, kita termasuk orang yang menang dan kita kembali fitri. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Kamila punya pantun nih, nanti tolong dijawab cakep ya. Buah pepaya, buah serikaya, dimakannya pagi-pagi. Udah dulu ya tausiah dari Kamila, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan waktu luang sampai kita bisa berkumpul di acara yang mulia ini. Tidak lupa juga kita memberi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman keterangan. Di sini saya akan membawakan dai dengan bertema berkahnya bulan Ramadan. Teman-teman yang berbahagia sekalian, Ramadan adalah salah satu ibadah tertinggi dan puasa tertinggi dan puasa tertinggi dalam ketaatan dan puasa tertinggi dalam ketaatan. Dan puasa tertinggi dalam ketaatan.
Puasa juga bisa tidak hanya menahan lapar dan haus, juga menahan hawa nafsu, tidak berkata kasar dan tidak melakukan dosa-dosa yang lainnya. Ramadan juga adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Barang siapa yang berpuasa hanya mengharapkan ridha Allah dan menjalankan kewajibannya, maka Allah akan memberinya pahala berkali-kali lipat dan menyiapkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ridho Allah dan pengharapan adalah ridho atas kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan mengharapkan adalah hanya mengharapkan ridho dan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi kita pahala jika kita ridho atas yang Allah perintahkan kepada kita dan tidak menentang sedikit pun apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makasir Arif dari SDN Menteng 03 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya panas banget nih jawab salahnya. Daun salam buah tomat. Manisan enak rasanya. Jawab salam harus banget, karena yang jawab besar pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Ibnu Sabil Ramadan Competition 1446 Hijriah, hadirin sekalian serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai karena Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik kasih sayang, yang memberikan nikmat iman, sehat dan kesempatan untuk berbuat baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya yang ada di tengah kegelapan, pembawa rahmat bagi semesta, yang ajarannya menuntun Islam menuju ridho ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau sehat, jangan lupa bersyukur. Kalau kurang sehat, jangan lupa senyum. Senyum itu ibadah, tapi jangan senyum sendiri-sendiri. Ntar orang-orang pada takut sama ente. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagasan Arif dari SDN Menteng 03. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Gapai Ridho Ilahi, dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Mengapa tema ini saya pilih? Itu karena di era modern ini banyak anak generasi sekarang yang kurang menghargai usaha dari orang
ridho Rabbi fi walid, ridho Rabbi fi ridho walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah hanyalah seperti ridho orang tua, dan murka Allah hanyalah seperti murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, jika kita ingin memiliki hidup yang penuh berkah dan kebahagiaan dunia akhirat, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Coba bayangkan jika kita menyakiti ibu ataupun berantem sama ayah. Habis itu kita malah minta rezeki sama Allah. Lah, kok nggak malu? Begitu juga sama dengan guru. Guru adalah orang tua kedua kita. Kita harus selalu menghormati mereka. Jika tidak ada guru, mungkin kita tidak bisa membaca, menghitung, ataupun mengetahui arti bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri tausiah ini, marilah kita berdoa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dosa guruku, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Sayangilah mereka. Amin. Billahi taufik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmatnya, yaitu nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan hingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salat dan salam kita aturkan kepada Sayyidina al-Mursalin, Imadil Muttaqin, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini wahnan ala wahnin fi amaini Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridwallahi fi ridwal walidain wa saqatullahi fi saqatil walidain. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri depan dengan ceramah tentang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 20 surat Luqman ayat 14 yang bunyinya wasainal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wal walidayhi wa ilayyal masir.
Di situ artinya Allah berkata, bersyukurlah kalian kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua kalian. Kenapa kita harus bersyukur kepada orang tua kita? Karena mereka yang melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan dalam perutnya, hingga tidurnya sampai tidak nyenyak, sampai letih menahan rasa sakitnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Nazifah dari SDN Menteng 03. Biru laut seperti kolam, ikan paus pantai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka tausiah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadana syahrul siyam syahrul quran wa syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Karunia-Nya tak terhingga. Salawat dan salam teruntuk junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya. Yang saya hormati Dewan Juri Ibnu Sabil Ramadan Competition 1446 Hijriah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Umu Nazifah dari SDN Menteng 03 yang akan membawakan tausiah yang berjudul Amalan di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, jangan cuma sibuk update status marhabannya Ramadan, tapi amalannya juga harus diperbanyak. Nah, kira-kira apa saja amalan yang bisa bikin kita jadi hamba terbaik di bulan suci ini? Yuk kita bahas. 1. Puasa dengan ikhlas. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama minal amal." Taqabbal minana. Bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Perbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jika biasanya kita lebih sibuk dengan buku atau gadget, sekarang saatnya kita harus lebih sering membaca dan mentadaburi Al-Quran. 3. Sholat tarawih dan qiyamul lail. Sholat malam di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Yuk ke masjid itu sabil, sholat tarawih berjamaah biar dapat pahala berlipat. 4. Perbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Sedekah tidak harus berupa uang, bisa dengan tenaga, ilmu, bahkan senyuman yang tulus. 5. Marilah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ja'alna
waja'alna minal mutaqin minan nar. Sekian tausiah dari saya. Sebelum saya akhiri ceramah ini, saya ada pantun terakhir dari saya. Simak pantun terakhir dari saya ya. Menanam di tepi sungai menanam tebu, dipanen di pagi hari yang cerah. Ramadan mulia jangan berlalu tanpa amalan yang penuh barokah. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mursya Alafi. Sekolah di SD Nurul Hikmah di Pandariam. Perlu lebih lengkap lagi? Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang berbahagia. Dan selawat dan salam selalu disampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya sampai ke diri kita. Teman-teman, siapa yang pernah main di masjid? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang pernah main di masjid? Nah, main di masjid itu boleh, namun jaga adabnya. Karena masjid itu tempat yang dimana kita melakukan sholat, Al-Quran, itikaf, dan hal-hal baik lainnya, termasuk bermain. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, anak-anak bermain di masjid Nabi Muhammad biarkan. Bahkan cucu Nabi Hasan dan Husain sering menaiki pundak Nabi waktu sujud, tapi Nabi Muhammad malah membiarkannya. Ada dua tipe bermain di masjid, yaitu yang pertama bermain di masjid yang tertib, dan yang kedua bermain di masjid yang tidak tertib. Jika kita bermain di masjid yang tertib, maka kita akan mendapat kecintaan kepada masjid, yang insya Allah kita sering datang ke masjid, yang insya Allah sampai kepada usia dewasa, yang insya Allah kita akan menjadi ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kita harus menjaga ketertiban di masjid? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seseorang dari kamu memasuki masjid, maka hendaklah ia diam atau berdoa, karena masjid itu tempat Allah dan bukan tempat berbicara berlebihan. Bayangkan kita sholat, habis itu anak-anak bermain lari sana sini berisik, habis itu ada yang buka minum, habis itu disemprotin ke seluruh jamaah. Khusyuk atau enggak? Khusyuk atau enggak? Nah, makanya ada 4 cara agar kita bisa bermain dengan tertib di masjid. Yang pertama adalah bermain di waktu yang bukan waktu sholat, seperti sebelum atau sesudah waktu sholat. Yang kedua adalah tidak mengganggu jamaah-jamaah lain yang ada di masjid, seperti orang yang lagi sholat, membaca Al-Quran, atau lagi tidur. Nah, itu kita jaga suaranya agar tidak terlalu berisik dan mengganggu mereka. Yang ketiga, bermain di tempat yang kosong atau telah ditentukan. Nah, ini biasanya ya di Masjid Ibnu Sabil, habis sholat tarawih itu saf perempuan itu lebih sering cepat habis daripada saf laki-laki. Jadi kalau saf perempuan udah habis,
Maka anak-anak boleh main di sak perempuan agar tidak ganggu yang di sak laki-laki yang sedang melakukan ibadah. Dan yang keempat, jaga kebersihan masjid. Ya, karpet diberantakin, alat sholat dijatuhin, habis itu sampah berantakan. Mendingan jaga kebersihan lah daripada buat berantakan, ya. Karena masjid itu ibarat taman bunga yang dimana kalau kita fokus dan kalau kita fokus dan khusyuk, maka kita akan mendapat keindahannya dan insya Allah mendapat keberkahannya. Namun jika kita itu tidak tertib, membuat kekacauan, udah itu taman bunganya udah hancur, kayak udah kayak kapal pecah kan, misalnya. Jadi kesimpulannya boleh main, karena masjid itu tempat kita melakukan berbagai hal yang halal, namun semuanya pasti ada adabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari SDN Bisan Baru 01. Kali ini saya akan membawakan tentang keberkahan di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi di bulan Ramadan ini pasti banyak yang puasanya bolong-bolong ataupun yang puasanya full. Coba jujur, di sini siapa yang puasanya setengah hari? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, teman-temanku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kamu diharuskan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat tersebut menjelaskan kita harus berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pasti Dewan Nuri dan teman-temanku sekalian pada ingin masuk surga Firdaus. Salah satu caranya adalah berpuasa. Berpuasa itu menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi bukan hanya itu saja, kita harus berfasta biul khair, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Guru saya pernah bilang, menjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan mendapatkannya. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah. Teman-teman dan Dewan Juri, bolehkah saya bercerita? Jadi pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sedang mengaji oleh teman-temannya. Seseorang datang menghampirinya. Lalu ia bertanya, hai Rasulullah, ajarkan aku apa itu Islam, apa itu rukun iman, dan apa itu rukun iman. Lalu Rasulullah menjawab satu persatu dengan sabar. Ia bertanya lagi, hai Rasulullah,
ajarkan aku apa saja diisi rukun iman. Ya, Rasulullah bilang, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kenapa saya membacakan di sini? Karena kita bukan hanya berpuasa saja. Karena sia-sia kalau kita berpuasa, tapi rukun iman kita masih belum kuat. Kalian lihat, orang-orang di luar sana banyak yang mengaku-ngaku sebagai Islam dan ia ingin berpuasa. Tapi apa? Banyak yang mokel ataupun yang mudi. Nah, oleh karena itu kita harus memperkuat iman kita. Kenapa? Agar puasa kita tidak bolong. Intinya di sini kita harus menjadi orang yang takwa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. La'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Sekian penjelasan saya kali ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Allahumma biq ila qawmi thalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azan Maryam Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mula-mula mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan untuk baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah mengenai ibu. Allah berfirman dalam suratnya, surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka la ta'budu illa huwa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan sungguh Tuhanmu telah menciptakanmu agar engkau menyembah dirinya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua kamu. Surat Al-Isra ayat 23 mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan ibu tiada taranya, karena ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, merawat kita dari kecil hingga dewasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, umuka summa abuka, yang artinya ibumu, lalu ayahmu. Subhanallah, dari hadis ini saja kita sudah tahu bahwa penghormatan terhadap ibu tiada taranya, karena ibulah yang mengenalkan kita kepada dunia, mendoakan kita dari pagi hingga malam, dan seringkali kita lupa atas jasa-jasa mereka, dan tak luput juga kita pernah menyakiti hati mereka dari perkataan maupun perbuatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki. Subhanallah, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, jika ibu kita masih ada, maka berbuat baiklah. Jika ibu kita sudah tiada, maka berdoakanlah agar beliau mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah mengenai ibu. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang artinya, ya Allah,
ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Baghdad dari SDN Nuku 11 pagi. Pergi ke pasar di hari Senin. Ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan pada teman-teman yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah banyak memberikan nikmat atas kuasanya sehingga kita masih bisa hidup di bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Ta'ala ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi syafaat di hari kiamat. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, saudara yang dimuliakan Allah, sebagian dari hikmah puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempa diri di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan tidak hanya kita lakukan dengan cara menahan lapar dan haus ketika di siang hari, tetapi juga untuk memperbaiki diri secara jasmani dan rohani. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa puasa dapat menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah karena puasa adalah menahan syahwat dan hawa nafsu sehingga terhindar dari perbuatan tercela, sombong, dan mungkar. Betul apa betul? Betul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat padanya yang telah meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan motivasi dan dorongan kepada orang yang berpuasa agar meninggalkan kemaksiatan dan mendorong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa akan dimuliakan masyarakat umum. Orang yang bertakwa juga akan dihormati para pemimpin. Setiap orang akan menilainya sebagai orang yang pantas diberi kebaikan dan kehormatan, serta keberuntungan akhirat terhindar dari api neraka dan keberuntungan masuk surganya Allah Ta'ala. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamania wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.